begitu lu belok patah, kilometer menuju lokasi itu udah mulai loyo tuh, menghindari meong. Cuman campur dak-dikduk lah. Ini justru hentakannya juga motor sering gue siksa. Nah, ini yang nyebelin nih. Gak bakal bandel dia. Dia ada 4 bikin seri. Iya. Ada sate padang mau makan? Buat bocil nggak bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang lagi nonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian keadaan baik-baik saja. Di tengah-tengah kali ini kita lagi mau ngomongin motor listrik lagi nih. Cerita tentang pengalaman memakai motor listrik dari narasumber yang sebenarnya kemarin kita udah bikin kontennya. Kontennya ada di sini, yaitu adalah seorang mantan jurnalis dari media telekomunikasi sesepuhnya, yaitu Pak Iskandar, a.k.a. Bergut. Apa kabar, Pak? Baik. Ada kucing naik, dia ingin sekali ngobrol. Bintang tamu. Mau ikut diajak ngobrol. Nah, mungkin di frame udah kelihatan, di tengah-tengah kita udah ada motor, di belakang juga ada motor ya kan. Jadi pemanis buatan aja sebenarnya. Tapi kita kali ini mau konsen ke motor yang dimiliki oleh Pak Iskandar, yaitu apa Pak ini motornya? United MX 1200. United MX 1200. Jadi kali ini kita mau cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman bagaimana Pak Iskandar memakai MX 1200 selama berapa bulan Pak? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Sekitar 8 bulan. Jadi bagi kalian teman-teman yang punya juga United MX 1200, kalian bisa komentar di bawah apa pengalamannya. Jadi kita langsung aja saksikan pengalamannya. Oke Pak, gimana Pak pengalaman dari memakai motor listrik? Oh ya, sebelumnya yang tadi gue bilang itu bahas ada janji gue kemarin di video sebelumnya, yaitu mengenai motor Pak Iskandar juga, Polytron Fox R yang udah kita bahas kemarin. Nah itu Pak Is punya Polytron Fox R untuk motor pertamanya ya Pak ya, motor listrik. Nah kemudian Pak Iskandar ini coba beli lagi nih motor listrik, yaitu MX 1200. Nah boleh ceritain Pak pengalamannya terhadap United MX 1200 ini, kenapa bisa dibeli motor listrik ini? Oke, jadi gue coba kasih gambaran dulu kenapa sih gue punya 2 motor listrik gitu ya. Jadi gini, gue ada 3 motor Matic. 3 motor Matic dan umurnya udah lumayan tua ya kan. Udah lumayan tua, jadi gue putuskan harus regenerasi. Nah regenerasinya gue nggak lagi pilih motor konvensional ya. Gue coba convert, misalnya gini, gue punya budget kalau gue beli motor Matic baru cuma dapat 1 nih. Nah jadi gue pecah deh ya. Yang pertama gue beli Polytron kemarin tuh Fox R. Nah yang kedua gue beli ini MX 1200 United gitu. Nah tetap gue ada motor konvensional 1, Mio Sporty. Mio Sporty tahunnya 2007 ya, dan itu full orisinil. Lama dong ya, 2007. Nah itu masih gue simpen. Mio generasi pertama ya bentuknya ya. Mio generasi pertama untuk motor konvensional Pak Is. Tapi jadi motor kedua motornya ada 3 kan, Polytron Fox R sama MX 1200, dua-duanya listrik. Kenapa beli yang ini? Jadi pertimbangan gue gini, kalau motor kan lo sesuaikan sama kebutuhan ya. Itu yang pasti. Nah kalau lo beli konvensional beda deh, mau apa aja lo bisa pakai, mau buat ngantor, terus buat kuliah, apa alasannya apa itu nyampe. Tapi kalau motor listrik ya lo mesti pinter-pinter nih. Artinya begini, kalau lo cuma sekedar kebutuhan antar anak sekolah, ke pasar ya, Indomaret ya kan, nggak butuh motor-motor yang mahal lah gitu loh. Ya kan. Tapi kalau lo naik sepeda listrik kan lucu ya kan. Nah, ya bener nggak? Kecil gitu. Oh apa naik sepeda listrik? Benar. Nah akhirnya pertimbangannya gue cari motor yang memang untuk jarak deket, bentuknya motor ya, terus yaitu listrik dan murah. Tapi murahnya berapa emangnya kalau dibanding sepeda listrik? Nah kalau ini harga sebelum subsidi itu sekitar 15.800.
harga motor lah. dipotong 7 juta ya. Jadi 8,8 something. ya gitu. Murah Jadi dong. murah. Nah, kalau kenapa bisa murah tadi ya? Karena subsidi. Kalau lu bandingin sama sepeda listrik, kan harganya nggak jauh-jauh beda. Iya, bisa Bener nggak? nggak jauh-jauh beda. Dan ini disebutnya motor listrik, gitu kan? Motor ya, karena ada Iya. prokomer di sini nih teman-teman. Bener. Motor listrik, jadi di bener-bener ada nempel lah STNK dan surat-suratnya nempel. Kalau sepeda kan nggak ada ya. Tuh. Nah, ini juga bisa dipakai buat ya jarak-jarak 10 kilo kayak buat kuliah anak gue juga bisa ya kan, dari GDC ke UI ya kan, masih cukup lah kalau pakai ini. 10 kilo mah lumayan ya buat, tapi udah motor dan resmi di jalan ya. yang penting Iya ya. benar. Jadi kalau sepeda kan masih di pinggir kiri aja ya kan, nggak boleh ke tengah. Kalau ini masih bisa di tengah karena udah resmi, ada plat nomornya ya Pak Is ya, bener ya. Nah itu jadi pertimbangannya itu, jadi gue cari yang kalau untuk yang jarak menengah gitu ya gue pakai Polytron, Pakai ya kan? Polytron, Up to 100 kilo masih oke. masih bisa jauh lah. Kalau ini kan klaimnya 60 km, 60 km, up to 60 km. Up to 60 km jaraknya. Ya, jarak tempuh. Lumayan lah, cukup lah untuk 8 juta sebagai motor listrik dan 60 Iya. km. Oke. Tuh. Berarti itu alasan pertamanya, ya kan? Alasan yang lainnya adakah selain itu? Kenapa jadinya kok MX 1200 gitu kan? Yang lain mungkin ada banyak motor listrik yang sekarang tuh 8 bulan yang lalu lah misalkan. Nah, Kenapa jadi ini gitu loh? ini kan karena merek gue juga kemarin tuh nyari kenapa Polytron ya, karena Polytron memang udah dikenal. United juga sama. Iya. Nah, jadi kalau lu perhatiin nih ya, pemain motor listrik di Indonesia ya, itu mereka beranjak dari kalau enggak pemain sepeda ya pemain elektronik. Nah, Oke. pemain sepeda banyak, ada United, Ini juga salah satunya. ada Exotic, Oke, eksotik Ya ya, kan? sepeda. sepeda juga itu kan dari sepeda Oh iya. Polytron berangkat elektronik jadi motor listrik. ya. United berangkat di sepeda, tapi Ya. ada juga motor listrik. Nah, Keduanya sama-sama ya jadi pilihan Pak Is ya, karena berangkat dari hal yang sama tapi dijadikan satu, yang sana elektronik, yang sana sepeda, nah, gitu kan? betul. Nah, Oke, uniknya lagi nih, ini unik nih, kita bicara soal sepeda motor listrik motor ya. listrik. Kiblat motor listrik justru itu Cina. Cina untuk sekarang Cina. Kenapa gitu? Karena gini, mereka lebih dulu mulai ya. Mungkin perusahaan-perusahaan otomotif Jepang mereka masih nyaman dengan positioningnya di pasar ya, motor-motor konvensional gitu kan. Makanya datanglah makhluk baru nih, motor listrik Makhluk baru. yang justru diinisiasi sama negara tirai bambu, bener kan? Bambu, betul, China sendiri. Nah, Honda masuk itu juga sama, base-nya di Cina, Honda yang IM1 ya. Oke, emang biasanya di Cina. Iya, karena kalau lihat ya motor-motor yang pakai BLDC, ya kan, yang pakai dinamo, Ya, pakai dinamo. dia ada siapa yang bikin? China tuh. Cina itu. Berarti Honda tidak Honda banget dan Jepang banget dong. Iya, justru dia leadingnya di situ, karena ini kan makhluk baru nih ya. Nah. Jadi itulah bedanya. Nah, terus kalau di dunia otomotif konvensional ada Yamaha, katanya udah mau masuk. Oke, ya kan? Yamaha. Honda juga udah duluan. Honda duluan yang tadi. Nah, pabrikan India juga ya, TVS juga kan TVS ada. ada. Kalau nggak salah ada. Justru pelopornya memang dari Cina, tapi akhirnya diikuti sama pabrikan Mereka Jepang. Nah, tapi Jepang tetap aja yang Cina-Cina juga. iya, memang justru gini ya. Semua pasti bisa bikin. Iya, pasti. Cuma yang bisa, yang terjangkau ya kan, dan cocok untuk pasar. Kalau lu gini deh, lu beli motor harga 40 juta, motor listrik. Oh, iya. Kalau semua rata-rata nih motor dijual di angka 20 ke atas, gua rasa nggak bakal laku juga. Kalau nggak salah ya emang 30 juga ya harga. Iya.
Nggak tahu lah kok apa nggak ya. Iya. Nggak tahu ya. Justru itu karena Tadi kenapa? gua- Orang masih berpikir begini, kalau gue beli motor di atas 20 juta, mending gue beli motor biasa. Pemikiran orang begitu. Pemikiran Banyak orang. yang gitu kan. Nggak mungkin, kita nggak usah munafik. Oh, gue go green nih, gue motornya harus listrik. Nggak juga. Tapi mungkin karena ada sesuatu yang ditawarkan, apalagi karena subsidi. Gue juga termasuk yang beli karena subsidi. Subsidi. Gitu. Betul. Karena subsidi harganya juga terjangkau banget nih kan. Jadinya terjangkau. Juta ya kan, itu jadi salah satu pilihan juga 8 juta. Nah sekarang udah terjangkau dari Cina juga, brandingnya udah oke menurut Pak Iskandar, United segala macam. Ada kendala nggak sih dengan harga motor segini gitu, buat teman-teman juga tahu gitu nih, biar nggak murahan kok 8 juta, murahan dong dengan selama 8 bulan yang udah dipakai. Kendala-kendalanya Jadi pertama begitu, gue nggak secerewet kalau gue di motor di Polytron ya. Ya. Jadi kalau motor gue yang Polytron ada kendala dikit, gue komplain. Ada kendala dikit, gue komplain. oke. Nah, kalau di United ini gue gimana ya? Karena harga 8 juta, terus gue mau komplain di Depok juga nggak ada. Ya udahlah, gue pasrah. Pasrah, pasrah Maksudnya dong. gini, ya komplain. Karena kalau nggak parah-parah banget ya, dan itu gue nggak ngalamin. Ya. Jadi yang paling umum lah ya, kayak lu kualitas shock breaker udah pasti lah, itu jadi Shock breaker. isu utama lah ya setiap. Shock breaker tuh teman-teman. Terus komstir, Komstir nah ini belum gua apa-apain, ini komstir juga udah mulai berat. dari awal sampai sekarang belum di servis Iya. apapun di Wah, ini udah mulai berat nih. komstir. Masalah Gua komstir. pemilik ya dia juga motor listrik ya. Ini nih di belakang ini nih komstir juga sih. Iya. Yang lain-lain juga banyak gitu ya. Kayaknya beberapa ini juga ya komstir sih ya kebanyakannya. Benar, komstir dan shock breaker lah, jeduk pasti. Ya. Jeduk-jeduk. Gua nggak ngerti nih apa travelnya yang kependekan atau memang apa ya, kayak dibilang bocor, nggak ada. Gue lihat nggak ada oli-oli yang Keluar. naik ya, yang naik dari seal-seal itu ya, nggak kelihatan gitu. Tapi dari awal pakai sampai sekarang ini baru terasa nggak enaknya nih. Udah 8 bulan nih baru 8 terasa. bulan, baru terasa. Nggak terasa sudah 8 bulan. Berarti kan awal-awalnya mungkin enak, mungkin apa build quality-nya kita nggak tahu ya. Ya Pernah servis software? nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Nggak pernah dicek. Makanya gue bilang gue nggak terlalu ini sama motor Ini. United. Kalau Polytron gue nggak enak, gue bawa ke bengkel ya kan, gue betulin. Kalau ini enggak, karena cuma buat keperluan yang pendek-pendek aja orangnya gitu. Oke, pendek. Jadi ya udahlah, Berarti gue masih bisa pakai yang Polytron kalau buat yang serius ya. Ya. Nah, ini buat berarti kendalanya umum lah ya Pak ya. umum. Komstir, shock depan itu di bagian depan nih. Hmm. Nah ke belakang ada baterai, ada dinamo, ada shock belakang, jok, lampu, elektronikal, ada lagi kan? Electrical gue nggak ada masalah, nggak pernah itu masalah, nggak pernah ada kendala ya electrical. Oke, nggak ada pernah kendala. Nggak pernah ada kendala, cuman ya apa ya, lampu-lampu juga oke, jok, bagasi ini juga kan gede nih. Juga Oh, seneng nanti kan. kita ada stok videonya ya. Ini bagasi ini cukup gede, terus apa, decknya juga lebar ya. Dek lebar. Nah itu yang gue seneng. Motornya emang kecil banget, lebih kecil daripada Honda Beat. Lebih kecil daripada lebih kecil dari Honda Beat ini. ini lebih kecil daripada kalau Iya, pernah saya jajarin tuh. Pendeknya lebih pendek, Panjang mungkin beda-beda dikit lah. lebih dikit ya. Tapi ini lebih pendek. Tapi kalau gue lihat di sini joknya agak lebaran ini ya, rata lebar ya. Kalau Beat tuh kayaknya Joknya emang enak ya, empuk. joknya Empuk. enak. Joknya empuk. Berarti oke lah gitu ya, 8 Cuman juta. masalahnya Oke, masalahnya apa tuh? karena miring 10 ya. Oke. Jadi lu kalau nerabas lubang-lubang yang agak lebar itu berasa banget. Bedak. Nah, Masuk lah gitu ya. Bluk, iya. masuk karena 10 inci gitu 10 ya. ini. Oh, ya berarti mungkin aman lah. Jadi bawahnya jangan yang seruduk gitu Iya, ya. benar. 10 inci gitu ya. Nah, untuk ban nih 10 inci. Dapat nggak nih? Ada nggak nih misalkan kalau Kalau ban sana, gua udah pernah pernah ganti ganti. pernah ganti tuh ban? Yang mana? Depan, belakang? Yang belakang. Yang belakang. Oke. Karena habis.
habis 8 habis bulan. tipis banget. Ini kok nggak nyampe setahun ya, padahal gue juga pemakaian boleh dibilang nggak pernah terlalu jauh juga. Oh, berarti cepat habis ya belakang ya. Cepat habis. Oke, gantinya di mana? Nah, ini gantinya. Karena ini 10 inci, gue cari ban yang sama itu ban Vespa model lama. Oke. Vespa Sprint yang model lama ya, yang lampu Yang 2 tak. yang 2 tak. Oh, 10 inci ya ini Ini ya. Excel gitu-gitu ya. Oke. Terus gitu. Masalahnya kan mereka jarang yang tubeless. Oh, pakai ban dalam dong. Iya, jadi tube type ya. Tube type ya, Nah, tube type tapi nggak bisa nyari kan karena- tubeless nih, ya kan. Ada sih yang jual merek Mizel ya, padahal Mizel itu kan udah nggak banyak juga orang jual. Gue cari di online ada Mizel, tapi harganya lumayan, Berapa tuh? hampir 300. Untuk ban 10 inci hampir Ya. 300. Nah, akhirnya ketemu ban Swallow yang di situ diklaim khusus untuk motor listrik, motor Ada. atau sepeda listrik. Ada. Tubeless. Berapa tuh? Harga 105.000. Aduh. 105.000. 100 lebih 5.000. Akhirnya gue beli itu. Meskipun Ya, ukurannya cuman lebarnya 2,75 inci. ini berapa? Harusnya standarnya 3 inci. Depan belakang. Ya, sama dia. Depan belakang tuh lebarnya 3 inci. Makanya Oh. akhirnya jadi ban belakang kelihatan lebih kecil. Kerugiannya paling itu aja. Jadi Iya. belakang lebih kecil, depan ya jadi lebih besar gitu kan. Iya. Tapi harga bannya 100.000 dong. Lu mau ganti motor di mana 100.000? Second pasti kan kalau 100.000. Ring 17 yang murah sekalipun juga nggak ada yang 100.000 dong. Berarti murah tuh ya untuk ban. Murah. Dan itu ya kalau Swallow mungkin lebih better dari ban aslinya ya. Oh, Kalau iya. menurut gue. Oh, iya, mungkin Iya. bisa jadi lebih better lah ke Swallow. Gue nggak tahu kalau ke depan mungkin banyak pabrikan yang nyediain di 10 inci. Kita nggak tahu juga. Oke, kalau ban udah diganti, berarti keseluruhan dari ujung rambut lah ibaratnya sampai belakang itu aja kendalanya. Yang lain-lain Nggak ada, gue nggak pernah ada kendala, cuman itu aja. Ya paling bukan kendala ya, gue ini motor pernah jatuh, nyala gue Oh, kecelakaan. kalau jatuh, wah itu Nah. mungkin jadi beberapa. Kecelakaan dan beberapa jahitan ya itu juga karena ini sih, karena kecelakaan tunggal, menghindari meong. Ini Meong ada di sini lagi tidur nih. Meong. Oke. Jadi di jalanan KSU yang agak gelap dan berliku itu Berliku ya. Nah. Mungkin kalau kalian tahu di Depok ada lah, kucing ada jalanan. nyebrang, Ah, nggak nengok kanan kiri, akhirnya kayaknya gue kucing kan kaget. mau kanan kiri deh. Langsung jalannya gitu. Langsung nyebrang terus. Aduh. Nah, berarti kan motor ini buat di perkotaan dan segala macamnya dengan kendala seperti ini gitu ya, 8 bulan. Pernah nggak jalan jauh? Jalan terjauh itu gue pakai ke Tajur Halang waktu Kopdar United. Jadi dealer United Bogor, Oke. karena gue ngambil di sana Oh, nggak di Depok nggak ada, tempat nggak ada. ambilnya di Bogor. Untung dong orang Bogor. Iya, adanya paling dekat di sini Cibinong, Mayor Oking. Cibinong adanya. Adanya ini kalau nggak di Mayor Oking atau nggak di Bogor sana. Bogornya yang Tajur. Tajur. Wah, Nah, gue ngambil di sana. Kebetulan salesnya kenal, terus dia hubungin gue. Bang, mau ada Kopdar, mau ikut nggak? Bini gue masa-masa, udah ikut aja ikut. Bukan apa-apa kalau kita harus bawa motor, nyampe nggak gitu kan? Nah, iya tuh. Kalau jarak sih mungkin sekitar 34 kali ya mungkin. Dari sini ke sana, dari Iya. sini ke Tajur. 34 Nah, sedangkan kilo. ini jarak 60 kilo. Waduh, setengahnya bisa dong harusnya. Harusnya bisa, tapi kondisinya kan gue berdua bini gue. Oke, ada berat lah di situ. Nah, berat itu berdua aja mungkin sekitar Bobotnya? 170 kali ya. 170. Gue lumayan. berdua sama bini gue nih. Ya. Terus kondisinya nanjak. Oh, iya ke Tajur. Nah, jadi Tuh, tanjakan gimana tuh? nah makanya Kuat gue nggak tuh? telepon lah panitianya, sediain gue tempat cas Oke. gitu. Pasti harus tuh ya. Sampai sana sampai. Meskipun jarak-jarak 1 kilometer menuju lokasi itu udah mulai loyo tuh. Oh, dengan
Oke. Nah, Karena itu. banyak tanjakan. Iya, banyak nah, iklan ini motornya. nyampe nggak nih? Akhirnya nyampe di sana ngecas, dapat selesai acara tuh 3 jam 3 jam. ngecas. Oke, pas acara Balik. 3 jam, oke. Balik sampai Cikaret, gue udah minta ngecas lagi tuh. Mampirlah ke rumah temen gue. Berarti nggak nyampe dong harus sampai sini. Ngecas 3 jam ke sini nggak nyampe. Kalau dari sini kan full, ke sana habis. Oke. Harusnya kan ngecas full kan. Kan cuma 3 jam. Oke. Balik ke sini gue ngecas lagi di Cikaret. Berarti dengan 3 jam udah kondisi baterai habis, untuk balik lagi ke sini ya nggak bakal bisa nyampe Nah, dong. sini maksudnya di GDC ya, GDC ini. GDC ya, di sini Deket GDC. alun-alun. Alun-alun Depok ke Tajur. Tajur mau ke GDC lagi alun-alun, nggak nyampe nih. Iya, gua Jadinya mampir ke Cikaret Cikaret. tuh, setengah Iya. jalan berapa kilo? Mungkin udah 20 sekian tuh. Dengan ngecas 3 jam 20 kilo. Oke, berarti nggak kurang ya. Memang nggak habis-habis banget Habis sih. banget, cuman mungkin udah loyo. Iya, itu kondisinya. Jadi udahlah, pengalaman tuh. Sampai ya kan. Nah, Tapi artinya kuat dong. kuat maksudnya kuat, Tanjakan, ya. cuman campur dak-dikduk lah. Dakdik besar ya, iya sih. Aduh, nyampe nggak ya? Aduh, nyampe ya. Terus kalau gini, kalau gue sih maksudnya gini, kalau lu beli motor listrik ya, yang tadi gue bilang, wah gue punya duit sekian, pengen jadi motor yang lo andelin ya. Nah lo harus pilih-pilih deh, ya kan. Kalau ini sih gue jangan deh, maksudnya kalau lo memang butuhnya mobilitas lu juga tinggi, ya kan, jaraknya sehari di atas 50 kilo gitu ya, jangan ini. Ini pokoknya lo yang buat keliling-keliling komplek, beli Indomaret, ngantar anak sekolah ke pasar, Ini ini. karena mungkin sepeda tidak, Nah, motor juga tidak terlalu gitu ya. bener. Dan terus lo jangan berharap experience lo tuh kayak naik motor biasa, ya. Kalau yang ini, tapi kalau Polytron yang Fox Air, gua sih boleh dibilang masih berasa motor. Kenapa? Pertama dari dimensi berat, ya kan. Nah, terus nyamannya juga dapet gitu. Polytron. Terus apa lagi? Akselerasi juga cepet. Karena tipikal motor listrik kan lu begitu lu bejek ya totalnya, dia langsung narik. Ya harusnya begitu motor listrik kan. Tuh, motor listrik. Kalau ini tidak, maksudnya tidak bisa disamakan tuh. Pertama bodinya ya lebih kecil lah ya. Terus enteng gitu ya. Nah anehnya ini justru hentakannya juga lumayan nih. Hentakan lumayan Dibanding sama Polytron gue kalau pakai modenya drive, itu nggak terlalu hentak. halus gitu ya. Halus. Tapi kalau mode yang lainnya, Yang S ya nyentak. kalau S ya. Tapi nggak Buat bocil nggak bisa dong. bisa, kalau ya wah, itu cuma perlu lu kebiasaan aja. Oh, jadi ya jangan dianggap sepeda gitu ya. Maksudnya Ya. jangan dianggap motor juga, tapi lo harus beradaptasi lah sama Bener. motor. Semua gua rasa pasti tahu kalau lo udah beranjak dari motor konvensional ke listrik, ya lo ada adaptasi sedikit. Oke. Pasti itu. Pasti ya. Nah, apalagi gini. Ini yang paling ciri khas jadi motor listrik nih. Ini kan ada engine cut off ketika lo rem ya. Oh iya benar, gue Bener juga gak? punya. Yang ini juga nih, dua Nah. ini juga ada. Itu kalau yang nggak biasa hati-hati, apalagi kalau bodi-bodi gede kayak Polytron Fox Air gitu ya. Semuanya kayaknya motor listrik gitu. Iya, begitu lu belok patah. Nah, Iya. dia kan harusnya agak direm tapi posisi harus jalan. Ya kan? Nah, lu kalau lu pakai motor-motor listrik, begitu lu bejek rem, itu kan mati nih. Ya. Aliran listrik mati, keputus kan. Otomatis ban nggak muter. Kadang jadi jomplang. Nah, itu yang Ada mesti kekagetan jadi mati gitu motornya ya. bukan mati, jadi jatuh kitanya. Nggak bisa seimbang. Ya kan? Padahal kan kalau posisi belok, lo maunya ngerem tapi masih jalan. Ya, masih jalan nget gitu lah ya. Nah, tapi kalau belok patah, begitu lo speed lo pelan, lo bejek rem, dia udah nggak muter bannya, akhirnya nggak ada keseimbangan. Nah, itu yang harus
dibiasakan soal itu. Berarti kalau pemilik sepeda listrik awalnya yang mungkin sepeda listrik juga ada yang udah sama nggak jauh beda sama ini gitu, tapi dari sepeda listrik ya, bukan jadi motor konvensional tiba-tiba pindah ke sini yang harus adaptasi gitu ya. Adaptasi lah. Nah, itu doang. Jadi kita emang motor listrik itu ada cut off-nya lah. Jadi kalau misalnya direm tuh kayak matiin dinamonya gitu ibaratnya. Jadi mati aja gitu. Jadi kalau tinggal dilepas gas, tiba-tiba gitu lagi gitu kan. Nah, jadi itu masalah terbiasa dan adaptasi sih dalam motor listrik ya. Nah, dari itu tadi udah ke tajur, dinamonya ada masalah nggak sampai sekarang? Dinamo nggak ada masalah. Nggak ada kendala. Dinamo nggak ada masalah. Gue paling ya lecet-lecet gara-gara jatuh aja sih. Ya. Ini justru ini biar kecil, motor sering gue siksa. Disiksa kecil-kecil udah terjangkau disiksa. Jadi kan kalau di rumah gue kan ada usaha jualan air mineral ya, terus gas, galon. Gas. Berat dong. Berat. Biasanya gue siksa tuh Mio di gue. Mio. Tapi karena kalau Mio lagi keluar, adanya cuman ini pernah juga gue ngangkat 4 galon pagi. Wow, 4 galon. Depan ini 4 nih langsung gue susul ke atas. Itu kuat ya? Kuat. Karena deknya juga mungkin lihat dari sini gede. Jadi lebar emang. 4 jejer. Enggak, 2 di bawah, terus 2 gue susun tiduran gitu. Posisinya tidur atau? Yang bawah diri. Yang bawah diri. Yang 2 nih, yang 2 lagi diri, tiduran ke atas. Muat. Jadi gue tahan pakai badan juga. Ya. Muat dan kuat. Gas 12 kilo. Tuh. Nasibnya ya. Soalnya cuma ini sama Mio yang bisa. Karena Polytron itu decknya nggak terlalu gede kayak ini, nggak terlalu lebar. Gitu. Dia ada apa ya? Sebenarnya sih bisa aja, cuman lebih ribet lah. Lebih ribet. Malah motor yang lebih terjangkau malah enak dibawanya gitu ya. Gitu. Berarti kendalanya itu loh ya, maksudnya murah tapi nggak murahan dong ini motor. Iya. Cuman lu sebelnya kalau ini ngecas aja ini lama. Berapa lama? Bisa 8 jam loh. 8 jam. 7 sampai 8 7 jam. sampai 8 jam. Kalau kondisi lo udah 1 bar. Nah, ini yang nyebelin nih. Kalau Polytron lo bisa lihat sisa baterai itu. Kan pakai si presentasi dia. Iya. Dari 100, 90, 80, 70 gitu kan. Sampai berapa persen. Nah, kalau ini kan modelnya bar. Ya kan? Iya. Kalau isi penuh nih, hijau, chargingnya udah hijau nih, bar penuh, ya kan? Pakai. Nanti nggak lama barnya penuh, lo gas turun 1, dilepas naik lagi, ya kan? Bingung dong. Nah, nanti udah agak lama, kalau digas turun 2, tapi dilepas naik lagi full. Itulah. Jadi gue curiganya begini. Karena ini baterainya pakai 4 baterai ya. 4 baterai. 4 lah gitu. Ada 4 nih. Ya. 12 volt kali 4. Ya kan? 48. Nah, 48 volt. Kalau Polytron kan dia batunya 1 udah baterainya. Satu biji. Kalau ini kan baterainya 4 dibikin seri lah, ya kan? Jadi ada 4 bikin seri. Iya. Ada sate padang mau makan? Ada iklan. 4 nih, ada 4 seri. Tuh 2, 3, 4. Nah, udah gitu ya, itulah. Jadi belum nggak tahu nih ya kalau lo keluar rumah, dilihat indikator penuh nih. Ngebingungin lah. Ngebingungin, begitu dipakai digas 3,5. Nah, lo tadi kayaknya penuh ya kan? Nah, itulah kayaknya tipikal baterai yang model di seri gitu kayak punya lo sama kan? Ya ini. Sama nih, 2 ini juga sama. Karena ada 4 baterai, kalau lo 6 ya. 6 jejer gitu. 6. Nah, itulah. Jadi tidak bisa dibikin presentasi kayak 1 baterai itu. Kayak Polytron. Iya, kalau Polytron tuh benar-benar kayak handphone kan. Ya, 1. Nah, baterainya tuh bisa kelihatan loh. 100 ya gitu. Jadi lebih akurat lah, kalau ini enggak. Nah, cara itunya ya di ngecas tadi gitu ya kan? Ya. Dicas 8 jam. Ya udah gitu penuh atau enggaknya. Nah,
dari baterai nggak ada masalah juga sampai sekarang. Lowbat apa jadi cuman berapa gegas, aduh kok jadi berasanya kok jadi pendek ya, jadi nggak ada tenaga ya. Yang gua takutin begini, kalau tipikal baterai SLA ya, Silk Liquid Acid namanya kan, itu kan kalau overcharge dia suka gelembung. Iya, oke. Jadi kalau lo ngecas kelamaan, kalau dia nggak ada apa automatic cut off-nya, udah jadi ngecas terus lah. Akhirnya lama-lama baterainya kembung. Nah itu sih sebenarnya yang gue takutin, dan gue nggak pernah tahu nih chargernya United ini udah ada automatic cut off-nya belum. Jadi begitu baterainya penuh, dia putus tuh aliran. Nggak ada automatic cut off. Gue nggak tahu detailnya ya. Mungkin bisa nanya-nanya deh tuh di mana informasinya. Jadi kalau mau aman, lo beli stop kontak yang ada timernya. Oke, jadi bisa dijamin lah ibaratnya ya. Jadi aman lah di situ ya. Gitu. Walaupun memang kita nggak tahu pasti Pak Iskandar tuh ada nggak sih cut off-nya gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita ngecas lupa nih ya kan, kelamaan dicas mulu ya kan, tiba-tiba kebiasaan begitu baterai gelembung. Nah kalau ganti baterai Pak Is tahu nggak berapa? Kalau ini yang gua pernah tanya tuh, satu baterai 1 juta. Satu baterai 1 juta. Nah, kalau ada 4 juta. 4 juta. 4 juta. Gitu. Dapat Mio second bodong. Bodong nih Pak, parah nih, betulnya bodong nih. Bukan bodong, yang kagak bayar pajak. Ya, nggak bayar pajak mati gitu ya, 4 juta. Ini baterai doang, nggak sama motornya gitu kan. Oke, berarti 8 juta ya kan motornya. Terjangkau lah ya, berarti sampai 8 bulan terakhir sampai sekarang gitu ya kan. Angka 8 juta menurut Bapak tuh menguntungkan nggak punya motor ini? Rekomendasi nggak buat teman-teman di sana kalau misalkan daripada gue ngambil sepeda listrik, yang gue ngambil motor? Nah, ya kan? jadi dulu pertimbangannya gini, kalau gue punya duit 8,5 juta cash, gue pasti dapat motor ya paling Honda Beat ya, Honda Beat second. Iya. Nah ini gue dapat baru. Nah itu pertimbangan gue ya. Terus karena kebutuhan gue juga nggak yang buat jauh-jauh, mobilitasnya gue sekitar komplek aja, jadinya gue mendingan gue ngambil ini. Nah terus ini ya, lu nggak perlu upgrade listrik kalau lu cuma punya ini. Jadi listrik lo 1.300 masih bisa. Wattnya nggak gede dong berarti ngecas? Enggak. Sekitar berapa tuh? Gue nggak tahu, tapi kayaknya nggak nyampe 300 kayaknya ya. Nggak nyampe 300-an. Ini ngecas di sini listrik 900 aja bisa. Oh, listrik 900 bisa tuh. Bisa. Kalian. Tapi jangan pakai yang lain buat ngecas aja. Iya, ngecas doang. Iya. Jangan ditambah AC, jangan ditambah begitu air nyala ya udah selesai. Mesin airnya ledak mati dah tuh. Paling aman kalau motor listrik minimal 1.300. Ya, paling aman tuh. Paling aman. 1.300 karena dengan catatan ngecas soalnya. Jadi ibaratnya ini pun jadi kayak barang elektronik gitu Pak ya. Untuk ngecas tapi ya. Bisa nggak 1.300 buat ngecas motor? Bisa. Asal jangan bareng sama AC ya. Ya. Tapi kan lu biasanya ngecas malam, mau tidur pasti lu. Iya, benar. Kalau ya ada orang yang punya AC, nyalain AC, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau polytron. Kalau ini masih sanggup. Oke, berarti buat kalian yang tinggal di Jakarta, misalkan di kosan ya Pak ya, kerja gitu ya, dibanding gua naik Gojek sehari bisa mungkin lumayan mahal gitu. Nah kalau maaf jangan Gojek, ojol lah ya. Ojek online yang mungkin kalian 15 kilo atau 10 kilo atau 20 kilo mungkin ya kan, lebih menguntungkan kalau menurut Bapak mungkin begitu ya lah Pak. Justru gini nih, ini pengamatan gua doang ya. Gua nggak pernah. Justru motor-motor listrik ini yang gua bingung, banyak yang dipakai sama orang-orang di sekitaran Jakarta ya. Sekitaran Jakarta. Iya. Bukan yang gua lihat ya. Dong. Hah? Bukan di Jakarta dong. Justru yang gua lihat gitu. Kok orang Jakarta malah jarang pakai motor listrik. Padahal yang lebih cocok pakai motor listrik mereka, karena mobilitasnya kan nggak jauh dari rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, cukup banget pakai motor listrik. Cukup banget. Harusnya mobilitas yang di tengah-tengah kota yang macet, ya kan jaraknya sebenarnya pendek-pendek mereka. Jakarta tuh Jakarta juga gitu kan. Dan nah kalau orang-orang Depok, Bekasi paling dipakai buat sampai stasiun. Nah iya benar. Benar ya? Kan, ada nih teman kita yang satu ini juga nih.
punya motor begini yang harus bisa jauh, ya kan? Nah, temen ada di sana nih. Pakai cuman ke stasiun nih. Iya. Berapa bulan baru 800 km. Dan kata dia juga nguntung loh gitu kan, Iya. ngecas bentar tapi bisa jauh. Ya itu dengan harga yang emang itu nih agak lumayan mahal gitu kan. Kalau ini buat kalian mungkin 8 juta. Apa 8 juta gitu. Ya, tapi kalau ini ya lo pikir-pikir lah, kalau badan segede lo, nah gini, aduh, Kenapa tuh? kebanting. Kebanting. Jadi antara lo sepeda Ya. setengah atau motor setengah, di antaranya deh tuh, Di antara antaranya. sepeda atau motor. Makanya kalau lo udah beli MX, jangan berharap experience lo sama dengan motor biasa. Statement tuh. Ya. Kalau lo beli MX, jangan MX berharap 200 sini, lo jangan berharap bisa ngerasain sama dengan motor biasa. bisa ngerasain sama motor biasa. Jadi kalau kalian pernah punya motor Beat atau misalkan motor Honda Vario dan 110 cc atau 150 gitu ya, ini jangan disamakan sama mereka Iya. gitu ya. Statement tuh kalau lu punya MX. Nah, buat pendapat teman-teman juga yang udah punya nih yang MX 1200 gimana tuh? Coba komentar di bawah. Sama nggak sih sama Pak Iskandar ini? Gitu. Apakah kendalanya yang lain ada yang sama atau nggak ada yang berbeda? Pengalamannya juga sama, bisa pernah jauh juga gitu loh. Gimana, worth it nggak? Mungkin teman-teman juga ada yang mau beli nih kali 8 juta ya Pak, subsidi berarti ya, Sini. subsidi 8 juta tuh. Jadi nggak ada lagi nih kendala lain, pengalaman lain selain itu, Nggak ada dan lagi. nggak mengerikan lah gitu ya. Nggak mengerikan 8 juta, berarti nggak murahan dong. Ya. Nggak, Dia udah cakram loh depannya, oh depan meskipun belakang tromol ya. 8 juta udah cakram. Ini sebenarnya motor kok murah banget kok, speknya lumayan gitu ya. Ya, ya. Body kotak- Cocok lah ini kalau buat ada anak lo udah mulai sekolah SMA kan, Iya. udah punya SIM. Nah, lo Ah, kasih ini deh, gak bakal bandel dia, karena nggak bisa ngebut juga. nggak bisa ngebut, dan lu nggak bisa kemana-mana karena lo ngeperhatiin lo sisa baterai berapa nih, gitu Oh deh. iya betul. Apalagi anak SMP, SMA juga kan ya, ya cukup lah. Kemana berapa kilo sih mereka gitu Bener. kan? Berarti baterai aman, dinamo juga sama sejauh ini aman 8 bulan kan? Kendala itu tadi ban cepat mungkin habis ya 8 bulan. Pemakaian itu juga kan sebenarnya sama komstir. Nah, tapi gini ya, ini kalau menurut saran gua, kalau lo buat jadi motor utama dan mau ngambil motor listrik, jangan ini. Oke. Apalagi lo cuman motor, wah dari motor konvensional yang cuma satu, ya pengen beralih ke motor listrik, gua nggak saranin ini. Oke. Tidak disarankan berarti. Ya, Karena dengan itu tadi ya. mendingan ambil yang jarak tempuhnya bisa lebih bagus. Ya, United kan punya beberapa tipe juga. Memang yang paling murah ini, Paling gitu. murah terjangkau ini Tuh, dibanding gue beli sepedanya. ya. Jadi menuju motor listrik, dari sepeda menuju ke gapnya ke motor listrik ada ini gitu Iya. ya. Oke, berarti ini kesimpulannya emang kalian punya budget 8 juta mau ngambil sepeda, tanggung nih pengen kayak motor, bisa ini. Ini kalau kalian mungkin buat anak, Budget pelajar lah. ya budget pelajar ya Budget bener. pelajar. Buat istri, buat Atau mahasiswa ngekos nggak punya kendaraan, nah kayak gini-gini bisa. disarankan pakai ini. Satu irit, Ya, banyak nggak banyak kendala banget. Harganya ini pasti harga ini orang daripada beli second, dan ini kan. gua udah gitu belinya second juga lebih murah lagi tuh. Oh iya, iya bener ya. Iya, ini kan barunya murah nih. Eh, Lo bisa second dapet lebih murah lagi. lebih murah lagi. Tapi mungkin nggak tahu ya Iya. kendalanya apa, kondisinya udah kayak gimana kita nggak tahu. Paling itu aja Pak Is ya. Ada Ya. lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja mungkin. Statementnya paling itu dari Pak Iskandar untuk beli MX 1200 jangan harap jadi kayak motor listrik, tapi juga jangan ekspektasinya melebihi motor listrik gitu ya. Jadi sepeda iya, Jadi gini, oke. jangan expect lo jangan bisa menggantikan motor konvensional, ya. Tapi ini lebih better daripada sepeda listrik gitu lah. Oke, lebih better pada sepeda listrik ya. Ya. Jangan mengharapkan motor listrik, tapi jangan lebih better, tapi lebih better dari sepeda listrik gitu ya. Oke lah kalau begitu. Kalau buat teman-teman juga ada istrinya atau kerabatnya atau suami dan istri pengen cobain motor listrik
MX 1200 United rekomendasi nih sama dari Pak Iskandar, tapi itu dia ada catatan-catatannya ya. Paling itu aja Pak Is ya. Ya. Dari kita selesaikan semuanya. Mungkin ini juga jadi informasi buat teman-teman juga kalau misalnya teman-teman lagi nyari motor listrik yang harganya terjangkau di bawah 10 juta, 8 juta. Ini bisa direkomendasi dari buat teman-teman juga. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus direct. Harus direct.